guys, apa yang dilihat oleh Darcy ini? Darcy ngeliat sosok perempuan yang tinggi, besar, bener-bener aneh banget. Kayak ternyata tuh warga desa Bliss itu bekerja sama atau bersekawan dengan Bliss ini. Ada alasan kenapa sebuah desa bisa disebut dengan desa mati. Dan kalau kalian mau dengar ceritanya, gue bakal ceritain semuanya tentang perjanjian itu, tentang sosok yang ada di pohon jati, tentang harga yang harus dibayar sama desa tersebut, dan tentang bagaimana semuanya berakhir. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file, file 9. Oke guys, kali ini gue bakal ceritain sebuah desa yang sebenarnya kalau gue gali informasi lebih dalam pasti bikin kalian mikir kayak kok ada ya manusia sampai segitunya. Jadi nama desanya itu adalah Desa Bliss. Percaya deh guys, kalian kalau dengar ceritanya kalian baru ngerti kenapa Desa Bliss ini disebut dengan desa mati. Jadi dulu Desa Bliss ini tuh terkenal karena kemakmurannya, kayak sawahnya tuh subur, terus panennya tuh nggak pernah gagal, dan menurut desa-desa sekitar, Desa Bliss ini tuh berasa yang paling wangi sewilayah itu. Pokoknya desanya itu benar-benar makmur, benar-benar sempurna. Tapi guys, ternyata di balik kemakmurannya itu, Desa Bliss itu menyimpan sebuah tradisi yang menurut gue tuh aneh banget. Dan kalian kalau pernah dengar ada quotes yang mengatakan kalau sesuatu terlalu sempurna, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibayar oleh warga desa Bliss ini tuh bukan harga biasa. Coba deh guys, kalian komen sebelum gue lanjut. Kalian komen menurut kalian tuh harga apa yang harus dibayar sama desa Bliss ini. Oke, jadi warga desa ini tuh percaya sama satu sosok yang ada di hutan jati di perbatasan desa. Mereka itu sebutnya dengan Bliss. Jadi Bliss itu bukan manusia, bukan hewan, tapi dia tuh sosok yang gak bisa dijelasin. Tapi katanya kalau di deskripsi itu kayak satu hal yang kayak gak usah dilihat deh pada malam hari. Dan disinilah kejanggalan mulai terjadi. Kayak ternyata tuh warga desa Bliss itu bekerja sama atau bersekawan dengan Bliss ini, dengan syarat kalau ada wanita hamil harus mengakhiri kehamilannya. Jadi bayinya itu kayak jadi seserahan gitu loh. Kayak kalau misalnya ada yang hamil harus ngelakuin aborsi, dan janinnya itu harus ditaruh ke hutan dan diberikan kepada Bliss ini. Jadi kayak coba deh guys, kalian bayangin ya, kalian tinggal di desa tersebut dan kalian tuh menanti-nantiin kehamilan. Kalian kira-kira bakalan ngelakuin tradisi itu atau malah menyangkal? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalian tau gak sih guys, warga-warga desa ini tuh ngelakuinnya selama bertahun-tahun. Kayak sampai di titik di desa ini tuh bener-bener gak ada anak satupun. Nah guys, ternyata semua perjalanan ini tuh dijalani oleh satu orang namanya Pak Kirman. Dia itu adalah juru kunci desa. Dia itu satu-satunya orang yang ngerti cara komunikasi sama Bliss. At least itu dia kasih tahu ke warga, kayak buat warga yang takut kelaparan, terus juga takut panenannya gagal. Kayak warga-warga tuh nurut-nurut aja agar desa itu tetap makmur. Tapi ternyata warga-warga juga ada beberapa yang muak sama tradisi tersebut. Jadi ada beberapa yang kabur, ada yang juga ngelawan, ada juga yang pasrah. Dan karena banyak warga yang ninggalin desa, jadi sesuatu mulai berubah. Kayak tiba-tiba sawah kering, terus juga peternakan yang kurus tanpa ada alasannya jelas, dan juga adanya penyakit-penyakit yang ini bener-bener aneh banget penyakitnya yang gak bisa gue jelasin. Dan yang paling bikin gak bisa tidur warga adalah warga-warga tuh suka dengar di malam hari ada suara tangisan dari dalam hutan. Pak Kirman meninggal, juru kunci desa ini dilanjutkan oleh anaknya Pak Kirman dengan nama Darcy. Nah, tapi Darcy ini tuh beda sama Pak Kirman, dia tuh lebih manusiawi, lebih lembut, dan justru Darcy ini tuh mau menghilangkan tradisi atau perjanjian yang serem itu. Tapi guys, masalahnya Darcy ini tuh ngerasa haknya tuh hilang, dan ini yang bikin paling bahaya. Nah, sejak saat itu warga-warga tuh justru malah mendapatkan hal-hal yang aneh banget. Kayak tiba-tiba ngeliat bayangan hitam di pohon jati. Terus juga ada sesuatu yang lewat sangat cepat. Bahkan aneh banget kalau itu dibilang manusia. Ada juga yang malam-malam pintu rumahnya itu terbuka sendiri, padahal gak ada siapa-siapa dan gak ada angin sama sekali. Dan yang bikin paling meledak adalah pada tahun 1980 ada warga yang diam-diam ngelakuin tradisi dulu lagi, yaitu dengan mengakhiri kehamilan dan menaruh bayinya itu di hutan. Darcy yang udah tua tuh takut banget, takutnya tuh Bliss tuh marah lagi. Tapi Darcy yakin dia tahu caranya agar desa tersebut itu gak bakal hancur lagi.
Jadi pada malam Kliwon, Desi ini pergi ke hutan sendirian sambil membawa sesajen lengkap. Sesajennya itu ada melati, ada ketan hitam, ada jajanan pasar, ada cabai bawang yang udah ditusuk kayak sate, dan juga koin kuningan. Dia jalan ke hutan sendirian sambil membaca mantra yang udah diajarkan oleh ayahnya. Nih guys, gue ada mantranya, kalian dengerin ya. Durbiksa jaga iki terima ganti. Setelah dia meletakkan sesajennya, pas dia mau balik, tiba-tiba dari si ini tuh ngedenger ada suara orang yang kayak lagi makan gitu. Suara itu pelan, tapi jelas banget. Dan akhirnya pun dia berhenti, dan dia mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan kalian tahu gak guys, apa yang dilihat oleh Darcy ini? Darcy ngeliat sosok perempuan yang tinggi, besar, bener-bener aneh banget. Rambutnya panjang, badannya tuh bungkuknya bener-bener aneh. Tangannya panjang, matanya merah. Dan tanpa berpikir panjang, Darcy langsung lari. Nah guys, karena Darcy ini gak pulang sampai hari-hari, akhirnya warga-warga setempat mencoba mencari Darcy pada waktu menjelang maghrib. Nah, warga-warga itu ada yang membawa obor, membawa senter, dan juga saling membaca doa masing-masing. Ya, warga-warga ini mencari ke sungai, terus juga ke ladang-ladang, dan pada akhirnya warga-warga mencoba untuk memasuki hutan. Pada saat di tepi hutan, ada satu warga yang melihat ada sendal Darcy satu, dan satunya lagi tuh ada di posisi yang jauh. Jadi kayak warga-warga tuh menyimpulkan kayaknya dari sini tuh diseret deh guys. Warga mulai masuk ke hutan sambil mengarahkan senternya ke segala arah. Tapi tiba-tiba ada satu warga yang rasa ada tetesan air di pipinya. Dia kira tuh embun, tapi setelah dia usap, baunya tuh benar-benar aneh banget. Dan dia mencoba mengarahkan senter ke atas. Dan kalian tahu apa dilihat oleh warga tersebut? Ya, bener banget. Dia ngeliat Darcy bergantung di pohon jati. Tanpa berpikir panjang, warga-warga langsung lari tanpa ada yang berani menoleh ke belakang. Dan sejak malam itu, semua warga akhirnya meninggalkan desa tersebut. Rumah-rumah kosong, sawah-sawah pada mati. Dan akhirnya desa Bliss ini pun disebut dengan desa mati. Nah guys, itu dia akhir dari cerita desa Bliss, bahwa desa yang kehilangan haknya. Sampai sekarang, bayangannya masih ada di hutan jati. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalian ada yang tertarik gak untuk tinggal atau bermain di desa Bliss? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya cerita horor lainnya, boleh banget untuk kirim ceritanya di email kita yang ada di deskripsi box. Atau juga bisa tulis di kolom komentar. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe.